Jika engkau sudah lelah dalam berusaha, maka sesekali istirahatlah lalu pejamkan matamu dan ingat kembali orang-orang yang mendoakan dan menunggu kesuksesanmu serta mereka yang mengatakan bahwa engkau memang lemah dan akan menyerah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang perjalanan keberhasilan tuh nggak kayak sinetron di ikan terbang ya teman-teman. Yang 2-3 hari jualan somai tiba-tiba jadi sultan. Yang 1 minggu jualan gado-gado tiba-tiba besoknya jadi bangsawan. Iya bener banget, dalam perjalanannya kita akan mengalami banyak banget hambatan, ujian, cercaan. Tapi selalu ingat orang-orang yang mendoakan dan memberi dukungan lewat pujian-pujian pada setiap langkah kita untuk menuju keberhasilan. Apa kabar di hari Rabu di tanggal 17? Mudah-mudahan anggarannya gak bablas atau uang-uang udah pada tewas di dompet pintar ya. Boleh tulis di kolom komentar kira-kira udah sampai tanggal gini anggaran masih aman, terkendali atau uang udah pada pergi. Waduh. Oke, untuk vlog hari ini Bun Ai kembali mengangkat tema cara melunasi hutang. Ini banyak banget yang DM dan teman-teman yang minta dibuatkan anggaran, itu hampir 80% gimana caranya ya Bun Ai dengan anggaran tersebut aku bisa melunasi hutang-hutang. Caranya ya pastinya dibayar ya. Tapi balik lagi ya teman-teman, hutang tuh memiliki sifat yaitu nyandu. Nyandu tuh apa ya? Jadi kayak narkoba, mau lagi dan lagi. Jadi ketika kita sudah biasa mewujudkan impian kita dengan berhutang, salah nggak Bun Ai? Bun Ai nggak ngomong benar salah, semuanya memiliki keputusan masing-masing dan sangat Bun Ai hargai. Jadi yang maksud Bun Ai nyandu itu adalah ketika biasa berhutang untuk memenuhi keinginan, maka selesai yang satu secara refleks alam bawah sadar tuh biasanya akan berpikir kira-kira aku ngutang apa lagi nih ya? Kemarin aja bisa, masa sekarang enggak gitu. Oke deh, untuk ngelunasin hutang kali ini Bun Ai memakai kata riba ya. Kalau riba biasanya dihindari dalam berhutang, ini kita pakai teman-teman. Tapi insya Allah kata-kata riba ini halal ya, jadi aman buat teman-teman terapkan nih. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke materi. R yang pertama maksud Bun Ai adalah rangkum seluruh hutang yang ada. Jadi please banget kalau kamu punya hutang jangan pakai kata-kata pusing, keder. Pasti ini jumlah berapa sih yang bikin kamu pusing, hutang di mana aja, baik yang online, offline, kecil, besar, perorangan, lembaga, itu kamu list benar-benar sedetail mungkin. Kamu juga rinci mulai dari pokoknya, bunga berjalannya, serta jumlah yang harus dibayarkan. Setelah ini kamu rangkum, kamu baru ketahuan berapa juta sih hutang kamu sesungguhnya. Jadi jangan pernah bilang pusing, keder. Nanti yang kayak gini nih biasanya kan gali lobang tutup lobang, karena dia sendiri tuh nggak ngerti nih lobang mana yang harus ditambal dan lobang mana yang udah ditambal. Pokoknya setiap ada yang nagih dibanding pusing ya udah bayar aja. Jadi ayo berusaha seperti teman-teman yang gagal diet nggak mau nimbang kayak Bun Ai. Curhat Bun Ai, kita harus menghadapi kenyataan kalau timbangan ternyata ke kanan melulu, nggak ke kiri-kiri ya. Bercanda ya teman-teman. Teman-teman juga harus siap dengan kenyataan bahwa hutangnya ternyata banyak banget. Jadi setelah dirangkum kamu bakal tahu nih, oh ternyata hutang aku sekian juta. Nah dari situ nanti ya di poin keempat kita akan ngatur gimana caranya hutang dilunasi pelan-pelan sesuai dengan lobangnya masing-masing. Gak mungkin dong ada bocor kecil di panci kamu tambelnya pakai tambelan kayak bocor di ban. Itu kan gak mungkin. Jadi itu lebih mudah dan lebih asik lagi. Kamu rangkum dulu deh berapa hutang yang kamu punya mulai dari kecil banget. Waduh kecilnya sampai kayak gitu ya, dan yang besar banget itu jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Tapi sebelumnya Bun Ai minta maaf banget ya, kembali ya seperti biasa nih suara Bun Ai nggak bisa banget kalau minum es langsung aja serak. Jadi teman-teman mohon maaf banget kalau dubbingnya udah nggak enak didengar, makin nggak enak lagi. Teman-teman harap bersabar ya, hitung-hitung menambah pahala di tanggal tua ya teman-teman. Bercanda ya. Langsung aja kita masuk ke poin kedua, yaitu ikuti sesuai resikonya. I di sini adalah ikuti sesuai resiko. Contoh nih, perorangan memiliki resiko nama baik kamu di lingkungan hancur. Kalau udah nama baik di lingkungan hancur itu biasanya akan jauh-jauh lebih sulit. Dan yang kedua, parahnya jika orang yang kamu hutangi ini nggak punya uang berlebih, kamu membuka pintu riba lainnya karena dia terpaksa berhutang karena utangnya nggak kamu bayarin. Waduh, berat nih ya.
Resiko perorangan sih kalau kata Bun Ai jauh lebih berat ya, karena dia itu kan pakainya perasaan bukan peraturan. Jadi kalau udah hancur perasaannya itu buat balik lagi tuh bakalan susah banget sih teman-teman. Contohnya lagi apa? Misalnya kartu kredit. Kartu kredit bunganya akan lebih ngegulung lagi kalau kamu enggak bayarkan tepat waktu. Tapi memiliki resiko terbaik, kamu akan langsung tertutup akses untuk pintu hutang lainnya. Jadi enaknya kamu sama lembaga ketika kamu buruk di bank tersebut, mereka tuh akan kayak ngebantu jangan nambah utang lagi gitu ya teman-teman ya. Itulah fungsinya BI checking dalam sebuah bank. Sehingga kalau kamu atau bahasa banknya itu DBR ya, kamu nggak layak untuk kredit, kamu nggak layak untuk berhutang, kamu nggak bakal dikasih atau nggak dipinjemin uang. Balik lagi, Bun Ai nggak pernah bosan-bosan bahwa mereka bank-bank tersebut yang mengutangi kita itu karena tahu kita nih punya uang banyak teman-teman, cuma belum terkumpul. Makanya mereka mau ngumpulin uang kita dengan pastinya mencari untung. Waduh, bukan nggak boleh berhutang ya, ini pilihan masing-masing aja. Dan terakhir misalnya kayak tadi yang di bank, punya teman-teman kalau misalnya utang di bank punya resiko tersebar datanya. Dan tapi enaknya lagi nih kalau di bank teman-teman itu bisa minta keringanan. Mungkin kalau di bank syariah teman-teman bisa nego untuk pelunasannya dikurangi untuk bunga atau bagi hasilnya. Jadi gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih, ikuti dulu kita nih sesuai sama resikonya. Jadi menurut Bun Ai itu penting banget kalau kita udah tahu resiko dari masing-masing hutang, sehingga kita itu nggak sibuk membenahi rembesan air di rumah, padahal resiko banjir bandang itu kelihatan banget di luar rumah. Waduh, berat banget nih ngomongin air ya. Soalnya di Depok hujan terus nih teman-teman. Kalau teman-teman di daerahnya hujan apa enggak? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Oke, dilanjut dulu ya. Nanti baru kita sapa-sapa kembali. Dan yang ketiga di sini setelah huruf I yaitu B. B di sini adalah budgetkan di setiap pemasukan. Kesalahan orang dalam melunasi hutang adalah mereka berfokus pada tenornya dan cicilannya, sehingga mereka ngerasa kalau udah bayar ya udah yang penting kelar kewajibannya. Ayo kita tumbuhkan rasa di mana kita itu tertantang untuk melunasi hutang lebih cepat. Kalau punya tabungan, tantangan menabung, ini tantangan melunasi gitu. Jadi jauh-jauh lebih cepat lagi. Kalau bahasanya bank itu kayak di boom hutangnya. Ya tapi balik lagi ya, Bun Ai sih selalu yakin setiap perbankan juga itu kan nggak pengen rugi. Jadi kalau teman-teman mau ngebum pasti udah dihitungin. Nanti ya ngebum utangnya kalau di tahun kelima, di tahun ketujuh, supaya apa mereka udah ngambil keuntungan lebih banyak di awal teman-teman. Nah sama nih kayak teman-teman misalnya punya cicilan nih, aku bayarin dari gaji, terus di tengah perjalanan punya pemasukan lain dari usahanya, atau ternyata dapat rezeki nggak terduga, baik bonus atau mungkin malah warisan, dana hibah dan sebagainya. Boleh banget teman-teman jadiin self reward atau gratifikasi, tapi jangan semuanya. Atau bahasa lainnya aji mumpung buat bayarin utang terus, kapan bahagianya? Sabar teman-teman. Insya Allah dengan kita melunasi hutang jauh lebih cepat lagi, kurva bahagia kita akan jauh lebih meningkat lagi. Kalau dibikinin grafik tuh kayak turun naik, ujung-ujungnya tetap akan naik kebahagiaannya. Waduh, berat banget bahasanya kayak Bun Ai. Jadi berapa persen sih Bun Ai yang boleh kita nikmati? Kalau saran Bun Ai mungkin hanya di 50%-nya aja. Sisanya lagi bisa langsung disisihkan untuk melunasi hutang jauh lebih cepat lagi. Jadi jangan mengikuti sesuai perjanjian, karena biasanya nih kalau teman-teman ngikutin perjanjian terus mau lunas ditawarin lagi. Ya ibaratnya hutang sama teman-teman tuh kayak cinta mati gitu loh. Jadi kalau udah mau pergi nih dia, cicilannya udah mau lunas, akan ditelepon untuk ditawari penambahan hutang kembali. Ingat ya, itu bukan bukti cinta sebenarnya. Malah bikin kita menderita kalau ternyata hutang itu nggak penting-penting banget. Sebenarnya boleh nggak sih Bun Ai ngutang? Boleh ya, Bun Ai udah pernah bahas di video-video Bun Ai dulu banget sebelumnya, kapan kita diperbolehkan untuk berhutang. Dan di sini balik lagi, setiap hutang yang selesai biasanya akan ada keinginan untuk mengalihkan ke hutang lainnya. Boleh nggak Bun Ai? Kalau Bun Ai, menurut Bun Ai nih, kalau hutangnya nggak produktif mendingan jangan teman-teman. Apalagi cuma sebatas konsumtif untuk menaikkan gengsi, apalagi
lagi hanya untuk apa ya, ngikuti tren masa kini. Kalau menurut Bun Ai sih jangan ya. Tapi balik lagi lah ya, dalam hidup teman-teman bebas kok untuk menentukan prioritas mana nih yang lebih membahagiakan untuk kehidupan teman-teman. Oke, sampai sini kita sapa-sapa dulu ya. Ke pasar pagi membeli sawi, halo Cimahi dan Sulawesi. Kursi goyang dinaikin domba, halo Cikarang dan Bulukumba. Cikitaro dibeli untuk adik, halo Bintaro dan juga Tasik. Dan teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, Masya Allah itu mood booster banget komentar teman-teman. Meskipun Bun Ai nggak bisa balas satu-satu, tapi setiap baca tuh aduh barakallah, alhamdulillah, itu menjadikan semangat juga buat Bun Ai. Dan mudah-mudahan video Bun Ai juga bisa jadiin semangat lebih baik lagi untuk kita bersama-sama. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, ayo jangan ragu, langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga bisa langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah, jangan lupa juga nih follow IG keluarga_Bun Ai, karena di sana banyak juga tips-tips hemat alokasi gaji yang Bun Ai nggak bisa naikin ke YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Oke deh, langsung aja yuk kita masuk ke segmen terakhir, yaitu di nomor 4 huruf A. A ini adalah atur strategi pelunasan. Jadi contoh nih, teman-teman udah rinci, oke, aku punya utang di bank sekian, aku punya utang pinjaman online sekian. Nah, setelah tahu itu semua, langsung kita atur dulu yuk strategi pelunasan. Misalnya contoh, kita mau ngelunasin di bank. Kita udah tahu pokoknya sekian, bunganya sekian. Kita bisa langsung ke bank, ketemu sama pimpinan cabang di sana, kita berkomunikasi kalau kita berat banget untuk ngelunasin bunga sekian. Pastinya mereka juga akan meninjau dulu data-data kita, terus mereka juga akan meminta beberapa syarat yang harus kita lengkapi, mungkin dari kurangnya penghasilan atau mungkin bertambahnya kebutuhan. Itu jadi bisa dikomunikasikan di sana. Mungkin bisa minta rekonstruksi hutang gitu ya bahasanya. Aduh belibet banget sih ya ibu rumah tangga ngomongin hutang ini ya, mohon maaf. Jadi supaya ditambah tenornya, diringankan suku bunganya, itu bisa banget. Yang penting teman-teman komunikasi. Intinya jangan keder sendirian. Bank minjemin kita juga harus bikin keder sama kita. Bercanda ya. Kayak kartu kredit, teman-teman bisa hanya bayar pokoknya aja. Yang penting kita siapkan dulu untuk dananya. Pinjaman online pisahi dulu yang legal mana, non legal mana. Kita lunasi dulu yang legal-legal. Ngapain yang non legal kita urusin? Puyeng keder aja sama non legal, legalnya malah berantakan. Jadi balik lagi, negara kita negara hukum. Teman-teman jangan pernah takut kalau punya masalah, jangan dicampur aduk. Tenang dulu, rehat dulu, meminta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan kemudahan. Amin. Pokoknya kalau yang DM Bun Ai terus ngomongin, Bun Ai aku punya utang A, B, C banyak banget, Bun Ai pasti bilang rangkum dulu. Terus kita bikin tabel, ini yang resikonya paling besar, bahasanya lampu merah, ini yang di lampu kuning, dan ini yang di lampu hijau. Kira-kira uangnya kemampuannya berapa, kita lunasi yang bagian ini dulu. Seperti itu sih biasanya. Pokoknya selalu berprinsip dengan hutang kita akan membayar lebih. Tapi kan 0% Bun Ai. Ya biasanya meskipun 0% tuh ada biaya materai lah, biaya iuran tahunan lah dan sebagainya. Itu juga uang lebih ya. Tinggal bedanya tuh besar kecilnya aja. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Mudah-mudahan video Bun Ai kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Mohon maaf juga kalau ngomongnya belepotan lah, terus ngomongnya buru-buru. Mohon maaf ya teman-teman, karena emang serius deh, Bun Ai cuma ibu rumah tangga biasa yang lagi belajar aja. Oke, sampai jumpa di video-video Bun Ai selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.